Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Muhammad Raski Prawansyah dengan NPM 235061020 pada kelas praktikum jaringan komputer. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan hasil dari tugas akhir dari percobaan satu saya, di mana saya akan mencoba untuk mengkonfigurasikan dua PC dan juga dua server menyesuaikan dengan dari lab basic switch dan juga end device configuration based on Kisco Networking Academy. Nah, mungkin di sini saya akan mulai untuk share screen keseluruhan layarnya. Oke. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat file sebagai penopang dan juga pembantu saya dalam menjelaskan tugas akhir tugas akhir dari percobaan satu maksud saya dari praktikum jaringan komputer. Nah, di sini sudah saya buat filenya untuk membantu penjelasan yang saya ingin coba utarakan untuk penjelasan lebih lanjut dari deskripsi tugas akhir satu ini. Nah, pertama-tama di sini saya akan jelaskan kembali. Jadi di sini kita akan mencoba untuk membuat reka ulang ataupun video pembahasan yang saya lakukan sekarang ini untuk membahas lebih lanjut dari percobaan satu yang berdasarkan pada Lab Basic Switch and Device Configuration dari Kisco Network Academy dan juga menjawab beberapa pertanyaan di dalam filenya itu ada dua pertanyaan. Nah, mungkin di sini kita akan bahas lebih lanjut dulu ya pertama-tama pada eh, file PDF-nya. Nah, mungkin dapat dilihat di sini, kita mempunyai file PDF di mana kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa sih dan juga bagaimana cara kita untuk menyambungkan perangkat PC dan juga server menggunakan paket tracer. Nah, di sini kita sudah diberikan beberapa topologi dan juga addressing table yang perlu disesuaikan untuk konfigurasi IP address dan juga subnet masknya. Nah, saya lihat di sini. Nah, kurang lebih di sini tapi kita akan membuat untuk kayak simple network with two host and two switch. Jadi kayak dua host dan dua switch. Dua host ini diwakili dengan dua PC dan dua switch kita akan menggunakan switch 2906 basic untuk menyambungkan dua PC yang bakal dikonfigurasikan. Nah, di sini juga seperti dibicarakan sebelumnya, you will also configure basic settings including hostname, local password, and login banner. Use show comments and to display the running configuration iOS version and interface status. Use the copy and comment to save device configuration. Nah, di sini juga udah dikasih tahu beberapa required resource-nya. Kita bakal ngulain dua switch, di mana ini 2960 di mana kita menggunakan iOS release 15.0. Jadi di sini kita sudah menggunakan tipe paket tracer yang udah lumayan paling paling update adalah tipe 9 dan juga kita akan menggunakan dua PC. Nah, di sini kita juga akan menggunakan console cables to configure the Kisco iOS device via the console ports. Dan juga kita menggunakan Ethernet cables as shown in the topology. Jadi kayak kita akan menggunakan tipe kabel yang sesuai dengan topologi yang udah ditunjukkan di file ini. Nah, di sini sebenarnya udah ada instruction-nya dari awal-awal kayak step 1, step 2, step 3 sampai beberapa step di akhir nanti. Dan kita akan menjawab untuk reflection question-nya. Ada dua, di mana adalah why some Ethernet ports on the switch are up and the others are down, and then what could prevent a ping from being sent between the PCs. Nah, mungkin karena di sini udah step-stepnya, namun belum ada yang spesifik kira-kira apa yang harus kita masukkan dan kira-kira kita harus makan coding apa. Jadi di sini saya sudah mencoba untuk mencari beberapa codingan yang dapat saya implementasikan. Nah, di sini sudah terlihat ya kayak konfigurasi di switch 1, di CLI-nya kita bakal masukin apa aja kayak enable sampai ke copy running config startup config. Lalu juga di switch 2 sama adanya juga kita juga mencoba untuk konfigurasi lagi dari enable sampai dengan copy running config startup config. Nah, nanti juga di akhir kita bakal membahas soal ini. Cuman sekarang kita akan mencoba untuk membuka paket tracernya. Oke. Nah, di sini sudah ada paket tracer yang sudah saya coba buat. Jadi di sini masih kayak baru topologinya doang. Di sini tuh ada PC pertama, PC 2, lalu switch 1 dan switch 2 juga. Nah, di sini saya akan mencoba untuk konfigurasi terlebih dahulu. Kira-kira apa aja yang perlu saya sambungkan dari beberapa PC yang ada di depan saya saat ini. Nah, mungkin saya akan coba untuk bagi layarnya ya. Ini agak susah. Oke, lalu sebelah kanannya saya akan coba ini. Nah, jadi biar agak lebih enak kita sambil membaca dan juga mengkonfigurasikan kira-kira apa saja yang perlu kita sambungkan di sini. Nah, di sini kalau kita lihat,
Nah, pertama-tama kita harus menyambungkan dari PC-nya terlebih dahulu. Nah, konfigurasi di PC ini kita menyambungkan dari PCI tersebut dulu. Kita akan menyambungkan untuk IP address-nya. Nah, di sini IP address-nya sendiri kita akan mencoba untuk mengkonfigurasikannya dari bagian config ini. Nah, dapat dilihat juga di sini ada tombol-tombol yang emang bakal mengimplementasikan dari si perangkatnya. Kalau misalnya kita klik, dia akan mati. Nah, dapat di sini ya, kayak apa ada indikator merah, dan jika kita hidupkan kembali, dia akan langsung memunculkan indikator hijau, sesuai dengan kondisi dari perhubungan dari PCA ke switch 1 yang nanti bakal kita config lagi. Nah, mungkin mohon maaf ada suaranya ya, lumayan berisik. Oke, mungkin saya akan taruh di sini aja. Nah, mungkin langsung saja ke konfigurasi. Nah, untuk display name-nya, kita kan akan mencoba untuk menyesuaikan topologi. Jadi, kita akan menggunakan nama PCA. Lalu, setelah kita udah menyambungkan PCA, sini akan gantikan PCA juga. Nah, di sini kita akan mencoba menyambungkan um, flash Ethernet-nya. Nah, di sini ada IP4 address-nya. Kita akan mencoba untuk menyambungkan sesuai dengan yang ada di ini agak ini. Oke, di sini kita harus menyambungkan sesuai dengan sini. Kalau untuk kayak PCA, kita akan matikan sinyal terlebih dahulu, mohon maaf. Oke, kalau gitu kita akan langsung menyambungkan aja dari IP address di sini. Kita akan menggunakan untuk PCI itu 192.168.1.1.10. Nah, di sini kita akan langsung masukin aja. Oke, mungkin agak astaga, agak ini. Oke, kalau kita akan masukin aja lagi untuk subnet mask-nya sesuai dengan yang ada di sana. Lalu setelah itu kita langsung masukin aja lagi em, di bagian yang PCB. PCB ini sama aja kita config lagi. Kita namakan PCB. Kalau di base Ethernet 0 ini kita kasih IP address sesuai dengan yang ada di topologi dan juga IP address yang ada di foldernya. Bedanya di sini cuman kalau untuk yang satu untuk yang PCB itu kita pakai yang 11, tadi pakai yang 10. So, sama aja. Terus ini juga langsung otomatis 25500. Oke, nah setelah kita udah konfigurasi semuanya, kita langsung agak ini aja ya, mencoba untuk kira-kira bisa nggak kita coba konfigurasi di command prompt-nya. Kita enter dulu. Oke, coba kita bakal ngeping ke PCB ya. Nah, PCB di sini kita akan make eh, yang 11 nih ya. Itu kita coba copy dulu. Terus kita coba ping. Eh, paste. Kita coba. Nah, kita dapat reply-nya nih. Nah, berarti ping statistic for packets ini sudah di-receive dan kita udah nge-send 4 dan di-receive 4. Berarti berhasil untuk menghubungkan dari keduanya. Nah, sini kita kan udah ya untuk IPC-nya. Nah, kita bakal mencoba untuk menyambungkan bagian server atau switch-nya ini. Nah, untuk switch-nya ini, kita akan coba untuk menyambungkan dari awal, dari config-nya dulu. Pertama namanya kita ubah dulu ya, menjadi switch 1, switch 1. Setelah itu, karena udah, kita langsung masuk ke CLI-nya. Nah, di CLI ini mungkin bakal agak panjang ya, karena kita mencoba untuk masukkan beberapa perintah. Pertama-tama, kita akan mencoba untuk memasukkan perintah enable. Sini kita coba eh, enter dulu. Nah, coba untuk enable terlebih dahulu. Setelah udah enable, kita langsung aja ke configure terminal. Setelah di config, di sini kan kita udah masuk ke global configuration mode-nya, di mana kita ini udah mulai untuk mengubah pengaturan switch-nya. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke hostname S1. Oh, sorry, tadi kita config-nya bukan S1 ya. Kita ganti dulu ke S1. Oke, kita hostname-nya langsung ke S1, disesuaikan dengan perintahnya.
Lalu setelah udah di S1-in, kita langsung masukin aja nih beberapa penonaktifan DNS lookup supaya switch-nya ini bisa nggak nyoba-nyoba untuk menerjemahkan perintah salah menjadi nama domain gitu. Nah, di sini kita langsung masukin aja no IP domain lookup. Nah, setelah itu kita langsung masukin lagi. Setelahnya kita langsung mencoba untuk mengatur password terenkripsi sesuai dengan yang ada di PDF tadi. Kita di sini kan mencoba untuk nge-setup kira-kira gini, kita apply untuk tadi ya, untuk yang switch session. Nah ini kita akan mencoba untuk nge-implement local password supaya perangkat PC A dan PCB ini aman gitu. Jadi kayak cuma ada orang-orang yang emang udah tahu passwordnya apa supaya bisa terhubung gitu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk langsung aja mengaktifkan secret class. Di sini secret class diaktifkan supaya kita bisa mendapatkan akses untuk password terenskripsi untuk masuk ke mode privilege. Nah, langsung udah dihidupkan, enable secret class. Nah, setelah sudah, kita langsung masuk ke konfigurasi akses lewat port konsolnya. Di sini kita langsung masukin aja line console 0. Nah, setelah kita udah masuk ke S1 config line, langsung dimasukin aja passwordnya. Nah, password ini kita setting dengan nama Kisco. Nah, setelah sudah, kita langsung masuk ke login nih. Nah, setelah login, kita langsung masuk mengaktifkan permintaan login saat masuk lewat konsolnya. Nah, setelah kita udah ngaktifin permintaan loginnya, kita langsung ngebuat nih banner MOTD. Nah, banner MOTD ini kita tuh kayak masukin pesan pop-up yang nunjukin kira-kira kalau semisalnya ini kita gagal untuk login, itu bakal menampilkan apa. Misalnya kalau di MOTD ini kita kan bisa pakai eh, apa ya? Hmm, hanya boleh diakses admin. Kita masukkan pagar lagi karena kalau misalnya nggak ditutup dengan pagar dia tidak akan bekerja. Nah, setelah udah, kita langsung aja coba nih exit ya coba ya. Kita exit. Oke, setelah exit lagi, sorry, exit lagi. Oke, exit lagi. Nah, kita coba masukkan PW yang agak ngasal ya, kayak misalnya W atau kita masukin Kisco. Kita masukkan exit lagi. Exit, lalu kita masukkan exit. Nah, dia berarti udah bekerja untuk sistem passwordnya. Nah, di sini kita akan langsung masukin aja balik ke Kisco lagi. Lalu kita akan coba masuk untuk ke beberapa konfigurasi sebelumnya, di mana kita sini coba untuk masuk ke bagian enable dulu ya. Oke, kita langsung masuk ke enable. Oke, setelah kita masuk ke enable, langsung
Oke, setelah itu kita langsung masukin aja ke configure terminal. Setelah sudah, nah di sini karena kita sudah masukkan untuk config-nya, langsung kita lanjutkan lagi ke interface VLAN sesuai dengan yang ada di sini ya. Maaf sebelumnya tak bisa klik. Oke, di sini kita langsung masuk aja ke bagian yang interface VLAN satu ini. Nah, di sini langsung coba aja untuk masukin satu persatu. Setelah itu kita udah masuk ke bagian config if. Nah, di sini tuh untuk mengubah ke bagian kita masuk ke bagian interface VLAN, interface virtual SPI untuk memberi IP ke switch-nya ini. Nah, setelah itu karena kita udah nge-nettingnya, karena kita udah masuk ke VLAN satu, kita langsung masukin aja nih alamat IP dan juga subnet mask untuk VLAN satu ini. Nah, kita langsung masukin aja dengan IP address 192.168.11255 subnet masknya 255.255.0. Nah, udah ke config di sini. Lalu kita akan coba untuk masukin no shutdown untuk mengaktifkan interface VLAN satunya karena defaultnya ini shutdown kan. Jadi kalau supaya kita bisa make sure ini nggak ke shutdown, jadi kayak no shutdown gitu. Nah, setelah di no shutdown, dia langsung muncul nih kayak beberapa uh, line protokolnya di mana kita bakal muncul line protocol on interface VLAN satu change state to up. Di mana kita nggak ke bagian down-nya gitu. Oke, setelah itu kalau udah semuanya, itu langsung exit aja. Setelah kita exit, langsung copy, langsung copy running. Nah, di sini nih buat menyimpan konfigurasi aktif ke startup config supaya tetap ada setelah restartnya. Nah, gitu. Nah, setelah udah copy running config start up config. Oke, nah setelah ada salah ya copy running. Wait, akan saya coba. Mungkin agak salah ya di sini. Oke, mungkin saya harus exit dulu. Oke, setelah itu langsung copy running. Oke, setelah itu langsung di enter aja. Dan setelah itu udah building configuration dan oke. Nah, jadi itulah untuk konfigurasi dari switch satu. Nah, kita akan mencoba untuk eh, mengimplementasikan hal yang sama ke switch 2. Nah, mungkin di sini saya coba akan percepat videonya ya, Kak, supaya tidak memakan waktu karena untuk overall dari setiap hal yang dilakukan dari awal sampai akhir itu sama dengan switch satu dan switch 2. Nanti kita akan lanjut lagi ke bagian saat kita mengetes di bagian prom untuk mencoba untuk mengirim sinyal dari switch satu ke switch 2-nya.
Nah, dengan begini untuk overall dari semua switch sudah saya konfigurasikan. Jadi terakhir tadi sudah saya konfigurasikan ke S2, switch 2 dengan saya inisiasikan dengan nama S2 S2 dengan hostname yang sama. Lalu di episode 1 juga saya sudah konfigurasikan dengan S1 dan juga S1. Nah, setelah itu kita langsung balik aja ke percobaan setelahnya. Itu adalah tugas akhir sini kita akan coba baca. Nah, setelah itu kita langsung mencoba untuk pengecekan kabel konfigurasi benar si bulat status dan juga protokol menggunakan perintah dari show IP interface brief. Nah, di sini kita akan coba untuk mengonfigurasikan hal tersebut. Nah, sebenarnya coba akan saya gedekan dulu layarnya. Oke, kalau gitu langsung masuk aja ke bagian CLI. Nah, di sini kita akan mencoba untuk masuk ke privilege atau mode privilege exec. Di sini kita akan coba enter dulu. Setelah enter ini kita langsung masuk aja ke Kisco. Nah, sudah masuk. Kita langsung masuk lagi ke enable dulu. Nah, setelah enable, dia langsung otomatis minta nih untuk settingnya itu apa. Langsung masukin setting class. Nah, di sini kita udah masuk ke bagian mode privilege exec. Nah, di sini kita langsung masukin aja nih untuk nyoba ngelihat kira-kira gimana sih kondisi IP interface yang ada di setiap perangkatnya dari switch dan juga dari PC-PC A dan B. Nah, di sini dapat dilihat ya kayak untuk dari beberapa kayak Fastnet 01 sampai dengan bawahnya lagi. Ini akan coba saya enter lagi. Enter semuanya. Nah, ini udah semua. Nah, jadi di sini kita akan coba lihat ya dari switch 1 menyesuaikan dengan tabel yang ada di labnya ini. Agak ini ya, agak ruwet lihatnya. Ya, akan saya coba lagi. Nah, di sini sesuai dengan tabel, kita akan coba untuk menyesuaikan. Nah, untuk F01. Nah, untuk F01 di status yang S switch 1 ini, dia adalah statusnya up. Nah, sini kita akan ngisi kondisinya tuh up. Nah, up itu kenapa sih? Karena up itu dia tuh berarti menandakan kalau misalnya kabel itu tersambung dan perangkat juga aktif. Jadi kayak ini sebagai interpretasi dari dia ini nyambung apa enggak nih ke perangkat yang ada di switch satu ini gitu. Nah, untuk di switch satu protokolnya
Dia ini kondisinya sama, itu adalah up juga. Jadi sini mungkin aku bakal coba ganti ya, kayak up juga. Lalu di sini S2 protokolnya nanti bakal dicek kembali ke setiap switch 1, switch 2 juga. Nah, jadi kemungkinan gitu sih itu kurang lebih mengeceknya. Jadi kita akan menggunakan perintah dari IP interface brief ini untuk melihat nih kayak kondisi dari S1 statusnya gimana, S1 protokolnya gimana. Nah, nanti dari semuanya itu akan muncul nih kayak kurang lebih gimana sih untuk kesimpulan dari kondisi yang ada di tabel ini dan juga overallnya. Nah, di sini karena kita udah membahas lebih lanjut untuk semua cara pengisiannya gimana, nah nanti untuk lengkapnya akan saya lampirkan juga untuk tugas akhir satu yang udah saya coba gambarkan ataupun saya coba bentuk di bentuk docs. Nah, di sini kita akan lanjut lagi ke docs yang udah saya buat. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang dua question yang ada di bawah, di mana dua question ini ngebahas kira-kira gimana sih atau kayak kenapa ada beberapa port fast Ethernet pada switch up dan juga yang lainnya ada yang down juga. Seperti di sini kayak why some fast Ethernet ports on the switch are up and others are down. Ya, jadi kurang lebih karena portnya itu ada status yang up dan juga ada yang down. Karena kita kan tadi kan mencoba ya untuk menyambungkan beberapa menyesuaikan dengan topologi yang ada. Nah, di sini topologinya kita hanya menggunakan beberapa port F0 atau kayak F06, terus kayak F01 dan juga F018. Nah, di sini saya sebenarnya gunain agak salah ya. Jadi kayak saya gunain F16 bukan F6, jadi kayak agak keliru. Jadi mungkin selain F6 dan juga selain F18, F01 di setiap PC yang ada atau setiap beberapa PC yang lain. Nah, di sini kan F06 itu hanya digunakan di switch 1. Berarti F06 yang ada di switch 2 kemungkinan aja down karena cuma hanya up di bagian F06 aja gitu. Nah, jadi kurang lebih ya karena portnya itu hanya akan berstatus up atau up jika ada perangkat yang terhubung dan juga aktif. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau semisal dia nggak terhubung ke perangkat ataupun kayak switch yang ada di switch 2 atau switch 1, ya dia nggak bakal ada koneksi yang sama gitu di ujung kabelnya. Nah, jika port tidak dikoneksikan ke perangkat lain, ya maka statusnya akan down atau down gitu. Jadi hanya port yang digunakan. Misalnya tadi F01, F016, tadi agak salah ya, mungkin saya akan perbaiki juga F016, F dan juga F018 yang mungkin nanti hanya akan aktif gitu. Nah, pertanyaan keduanya tadi kalau untuk dalam bahasa Inggrisnya, what could prevent a ping from being sent between the PCs? Oh iya, kita belum coba untuk kayak kira-kira ngirim ping dari si switch ini. Nah, kita coba aja kali ya dari ngirim ping dari switchnya. Eh, dari ini, dari coba ya untuk cara ngirim ping dari si switch 2 ini. Nah, mungkin di sini kita bisa langsung aja kayak enable dulu untuk coba ngeping ya. Kasih masuk lagi Visco, setelah itu enable lagi supaya kita aktifin exec mode-nya class. Nah, setelah itu kita langsung aja masukin kayak nyoba ya, misalnya kita ke switch satu deh. Satu itu tadi 1.1 ya. Berarti kita ping ke 192.168.11. Coba apakah dia bisa sending 5 status byte. Time is out. Oke, success rate is 60%. Jadi kayak seenggaknya berhasil lah gitu kita ngirim ping, cuman nggak semuanya masuk. Tapi in the end, kalau misalnya kita berhasil ngirim ping, berarti sukses dan semuanya terhubung. Nah, tadi kita mencoba kan di awal, kayak kita nge-send dari si PC-nya. Nah, ini kita coba nge-send ke dari switch. Nah, tadi kan kita coba dari switch ke switch. Nah, coba kita sekarang ping ke PC dari switch. Nah, kira-kira apakah bisa? Kita coba tadi tuh PC, kalau switch 2, switch 1 mungkin, PC A, kita akan coba tadi 10 ya. 1,
68 110. Apakah masuk? Oke, sending 5 100 bits time second. Nah, di sini sukses retail 80%, alhamdulillah. Nah, jadi kayak kurang lebih kita bisa untung sana, cuman kayak di setiap beberapa ping yang dikirim itu ada yang nggak kekirim, jadi cuma kayak 4/5 atau mungkin kayak 3/5. Nah, di sini pertanyaannya, what could prevent a ping from being sent between the PCs? Nah, ini berhubungan dengan ping tadi ya. Kita kan ada yang kesen, ada yang enggak. Jadi kayak mempertanyakan nih kira-kira apa yang kira-kira nggak kesen atau kayak kenapa nggak kesen. Nah, di sini beberapa yang pertama yang saya coba rangkum, di situ kurang lebih ada kenapa. Itu pertama, ada kabel tidak terpasang dengan benar atau salah jenis, atau kayak cross versus straight. Cuman kan ini kemungkinan yang nggak terjadi ya, karena kita udah nyoba untuk gunain kabel yang sama. Jadi kayak semua perangkat dari switch ke switch, dari switch ke PC A ke PC B, semua itu menggunakan eh, kabel yang sama gitu. Nah, di sini kedua juga poinnya adalah IP address tidak berada di subnet yang sama. Lalu, VLAN satu pada switch belum di no shutdown atau belum diberi IP, atau salah satu perangkat belum dikonfigurasi IP dengan benar, atau kemungkinan terakhir adalah switch belum tersambung atau interface masih administratively down. Nah, jadi ini sih mungkin beberapa hal yang membuat beberapa ping nggak sepenuhnya terkirim. Jadi kayak mungkin 4/5 atau mungkin kayak sebaliknya kayak 3/5. Cuman tadi saya coba di bagian yang PC ke switch atau PC ke PC lain, itu successfully semuanya kekirim. Jadi kayak 3/3 atau 5/5. Nah, mungkin itu berhubungan dengan beberapa kemungkinan yang sudah saya point out di sini. Kayak ada 5 kemungkinan yang berhubungan dengan kenapa ping itu tidak dapat dikirim ke sana gitu. Nah, mungkin kurang lebih begitulah hasil dari laporan dan juga tugas akhir percobaan satu saya. Dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan juga ada beberapa part yang mungkin terskip atau mungkin contohnya untuk kayak konfigurasi dari switch 2 karena kurang lebih sama seperti switch 1 supaya tidak bisa makan waktu juga karena di sini saya menggunakan Zoom yang bukan premium takutnya terpotong dan tidak sempat untuk melakukan penutupan. Dan kurang lebih saya mohon maaf jika ada kesalahan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.